Hukum air sebagai alat bersuci. Salatmu tidak akan sah jika kamu tidak suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Allah tidak akan menerima salat seseorang tanpa bersuci. Toharoh dapat dilakukan dengan beberapa sarana, di antaranya air atau tanah sebagai pengganti air di beberapa keadaan. Ada dua jenis air, yaitu air tohur atau air suci dan yang kedua air najis. Yang pertama, air tohur atau air suci adalah air yang sesuai dengan bentuk aslinya atau belum berubah, yang keluar dari dalam tanah atau diturunkan dari langit. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 11, Allah menurunkan kepada kalian hujan dari langit untuk mensucikan kalian dengan hujan itu. Termasuk dalam jenis ini adalah air sungai, salju, embun, air sumur. Meskipun berubah karena lamanya atau telah bercampur dengan barang yang suci, dan juga air laut termasuk jenis ini, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang air laut, beliau menjawab bahwa air laut itu suci lagi mensucikan dan bangkainya halal. Ini terdapat dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan An-Nasai. Air tahur adalah air suci dan mensucikan yang dapat menghilangkan hadas dan najis. Jika air ini bercampur dengan benda suci lainnya, kemudian sifat-sifatnya berubah, maka ia tetap suci selama masih disebut air. Dalam hadis Ummu Hani disebutkan bahwa Rasulullah dan Maimunah mandi bersama dalam satu bejana yang di dalamnya terdapat bekas adonan roti. Jika air tersebut bercampur dengan benda lain yang juga suci sehingga namanya berubah, tidak lagi disebut air, maka air tersebut tidak bisa dipakai untuk bersuci. Contohnya, air yang telah bercampur dengan teh, maka namanya menjadi air teh, dan air yang bercampur dengan mawar, maka namanya menjadi air mawar. Kedua jenis air ini tidak bisa dipakai untuk bersuci. Jenis air yang kedua adalah air najis. Yang dimaksud adalah air yang telah bercampur dengan najis dan sifatnya sudah berubah. Beberapa hal yang berkaitan dengan hukum air. Ada air yang menetes dari anggota wudhu atau air bekas wudhu. Air ini masih dianggap suci dan mensucikan selama bau, warna, dan rasanya tidak berubah karena tercampur najis. Dalilnya adalah hadis yang mengisahkan para sahabat yang saling berebut mendapatkan bekas air wudhu Nabi. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan bahwa Nabi mandi bersama istrinya dari satu bejana. Yang kedua, kesucian air tidak bisa dihilangkan dengan keraguan, karena hukum asalnya adalah suci. Jika timbul keraguan, maka kembalilah kepada keyakinan bahwa air itu suci. Jika seseorang tidak yakin apakah air yang ada di hadapannya itu suci atau najis, maka menurut kesepakatan ulama, ia harus berwudu dengan air tersebut.